Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend, happy Sunday teman-teman. Thank you kalau kalian udah mau mampir di YouTube channel ini. After sekian lamanya Bitcoin mulai boring, finally kita ngelihat ada sesuatu yang cukup menarik, aktivitas pada saat market open ya di hari pertama pada 2026 mendapati inflow yang lumayan besar dan tumben-tumbenan nih. BlackRock belanjanya sampai 287,4 juta dolar. Sehingga in total dalam satu hari itu inflow-nya 471,3 juta dolar. Ini sebenarnya menarik ya guys. Kenapa? Karena berarti mereka sudah mulai ada perhitungan yang mantap saya pikir ya. Berbicara soal rencana mereka untuk aset apa yang kira-kira akan dibeli di 2026 dan luar biasanya Bitcoin menjadi salah satu pilihan opsi yang lumayan dipertimbangkan gitu, karena kalau nggak volume-nya nggak akan segede ini dan inflow-nya juga nggak akan segede gini guys ya. Ya itu yang pertama yang harus dipertimbangkan juga. Dan kemudian for the first time akhirnya kita ngedapetin closing di atas range yang terbentuk selama 2 minggu terakhir. Jadi kita bermain selama 2 minggu terakhir itu di bawah level lebih kurangnya 89.000 on the daily closing ya. Dan for the first time akhirnya kita closing dalam keadaan bullish gitu ya, di atas zona itu dan mendekati level 90.000 dolar. Ya ini sebenarnya sih bukan suatu hal yang sangat-sangat wow gitu ya. Cuman memang kita harus mempertimbangkan bahwa kondisi ini itu bisa menjadi bibit-bibit awal lah dari potensi-potensi rebound yang mungkin sebelumnya kita sempat expect gitu. Salah satu yang saya lihat lagi adalah for the first time kita akhirnya closing di atas SMA 50 sejak pergerakan pada tanggal 27 Oktober ya, kita bermain di bawahnya gitu. Jadi dia naik, rejected, habis itu kan turun. Nah, sejak itu tuh turun terus kan. Nah, baru for the first time nih sejak 2 bulan terakhir kita akhirnya sukses tuh claim SMA 50. Ya ini kan part of the dead cross ya yang kita udah bahas teman-teman. Dead cross terjadi di sini, terus ekspektasi kita adalah pergerakan ini bisa membuat Bitcoin itu narik ya testing ke SMA 200 dengan asumsi atau ekspektasi sekitar 70 harian kita ambil dari sampel pergerakan-pergerakan yang lampau. Nah, kalau lihat kita udah closing di atas SMA 50, I think it's good enough. Ditambah saya tadi ada sempat cek juga ya. Jadi dari si exponential moving average juga oke banget. For the first time kita claim di atas 34. Ya, ini udah bagus gitu kan. Karena kalau kita lihat lagi kan pergerakannya 21, 34, 55 gitu. Selama di bawahnya itu artinya strong ya. Market itu suggest kalau Bitcoin itu masih strong sellers gitu. Kalau dia bisa claim ya, ini udah indikasi awal. Oke, minimal dia coba untuk break di atas resistance-nya. Dan ini terjadinya di market open ya kan pada saat hari Jumat terakhir teman-teman ya, which is tanggal 2 gitu. So saya pikir walaupun kita melihatnya hari kejepit gitu, tapi setidaknya kalau di US tuh ada aktivitas gitu kan. Dan aktivitas itu ngasih kita konfirmasi bahwa hey, marketnya udah start picking up gitu. Ya udah start mulai ada momentum. Dan bahkan gini guys ya, ada satu lagi yang harus diperhatikan, yaitu indikator momentum namanya RSI 50. RSI. Jadi kalau misalkan kalian lihat ya, RSI itu punya karakteristik itu kan, kalau misalkan di zona bawah itu diasumsikannya adalah dia area oversold. Kalau di zona atas dia area overbought. Jadi ini overbought, yang ini oversold gitu kan ya. Tapi sebenarnya nggak banyak yang bahas soal kalau RSI di atas 50 itu indikasi momentum buyers atau bull-nya lebih dominan gitu. Ya, Anda bisa cek di sini. What is apa ya kalau kita bilang ya? What can we expect if RSI above 50, level 50, ya, above level 50. Ya, nggak tahu nih bener ya bahasanya ya teman-teman ya. Nih. Ya, ketika RSI-nya di atas level 50, it generally indicates the bullish momentum outweigh bearish momentum. That is considered the bullish zone and suggests an upward trend is in place or developing.
Nah, itu yang tadi saya bilang. Jadi, kalau misalkan kita ngelihatnya kondisinya si RSI-nya di atas 50, di mana baru aja dapetin closing-nya kan kemarin, guys. Tanggal 1 Januari, 2 Januari baru pertama kali itu di atas level indeks 50. Jadi ini tandanya apa? Bullish momentum lagi mendominasi dibandingkan dengan bear momentumnya. So, it's a good news. Oke, it's a good news gitu. So, at least kalau misalnya dari sini pertimbangannya sebenarnya satu sih. Bahwa anggaplah ini permulaan ya. Jadi kita mempertimbangkan bahwa probabilitasnya itu meningkat gitu. Kalau tadinya misalkan gini guys ya, anggapannya kalau kita ngelihat odds gitu kan, tadinya 50-50 gitu. Ya paling tidak dengan indikasi ini minimal sekarang udah jadi 55-45 deh gitu ya. 55-nya untuk bull-nya, 45-nya untuk bear-nya gitu. Jadi kita bisa sedikit mempertimbangkan bahwa kalau lihat kondisi kayak gini, kayaknya gue udah boleh mulai mempertimbangkan lebih banyak mencari setup-setup yang mengarah ke long gitu ya, long ideas gitu. Jadi kalau kita lihat lagi dari higher time frame, ini saya udah pernah bahas kemarin bahwa kita ngebentuk sebuah ascending triangle gitu. Ini dihapus dulu, terus kalian lihat kayak gini kondisinya gitu kan ya. Kalau misalnya kita tambahin yang bawah, itu andaikan Bitcoin-nya turun dari level-level tertentu ini, kita tetap bisa beranggapan bahwa the bull can still be back gitu kan. Mencoba untuk maintaining di atas level support itu. Nah, kalau teman-teman melihat argumentasinya dari sisi yang lain, misalnya kalian melihat bahwa, Vin, lu lihat deh, ini kalau kita connecting the trend line itu memang kita masih di dalam sebuah triangle. Betul sekali. Ya, jadi ini betul sekali teman-teman sekalian ya. Kebetulan low ketemu lower high ya, and then another lower high meet up-nya di sini nih ya. Udah ada meeting point-nya teman-teman. Ternyata mereka janjian gitu kan. Maka sebenarnya kalau kita lihat dari closingan yang kemarin itu udah indikasi yang cukup baik, harapannya sih follow up-nya bagus. Jadi dia bisa main di atas 90.000 ya, holding di atas level 90 something ini untuk apa? Untuk nanjak ke 95 lagi. Dia testing ke 94 95. Namun kalau kita udah berhasil breakout dari trend line, kita udah menunjukkan bahwa Bitcoin mampu claim di atas exponential moving average 34. Lebih bagus lagi kalau bisa 55 ya. Which means itu di level 92.500. Kalau kita di atas level 92.500, itu tandanya sebenarnya kita testing ke sini. Dan di saat yang sama kita udah di atas 92.500 ya. Sederhananya begini guys, kalau kalian perhatikan Bitcoin, asalkan kita bisa maintain di atas level itu dan membentuk struktur baru, kayak misalkan di periode tahun 2024, pullback-nya inilah yang kita nantinya akan nantikan sebagai potensi untuk dia create higher high. Nah, cuman note-nya begini. Kalau pada saat momen itu, kita masih dalam keadaan momentumnya oke banget ya untuk bullish-nya gitu. Kalau saat ini, karena kita ngelihat ada concern dari sisi beberapa signal yang nunjukin ini biasanya kalau break kayak gini itu tandanya bear market gitu dan bla 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 gitu. Well, begini tanggapannya. Anda bisa expect kalau kenaikan ini terjadi itu untuk sekedar mencari lower high. Jadi overall-nya idea kita masih sama guys, bahwa kalau kita lihat dia naik pun mungkin untuk dibawa retest ke SMA 200 before kira dia turun lagi. Ya, kira-kira begitu. Itu pandangan saya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat dari mid-term-nya atau short-term-nya, kabar baiknya buyers-nya mulai pick up ya. Buyers-nya udah mulai ada indikasi untuk coba mendominasi momentumnya gitu. Tinggal pertanyaannya sekarang, dia mau pullback dulu kah, retest ke sini gitu kan. Kalau Anda perhatikan ini internalnya dia punya order block gitu, which is ini adalah area demand lah ya kalau kita bisa lihat gitu. Kalau misalkan dia memang harus turun dulu untuk sweep ke sana baru dia nanjak, I'm fine, oke, saya perfectly fine, gak ada masalah gitu. Tapi kalau misalkan ternyata dia langsung breakout pun, saya juga gak ada masalah. Ya, tinggal kita follow up aja next momentumnya, next structure-nya di micro ataupun minor, habis itu baru kita manfaatkan untuk
kembali transaksikan lah ya, atau kita develop, kita punya setup atau idea yang menarik untuk ya long setup gitu ya, dengan manfaatin bias yang ditunjukkan oleh Bitcoin. Kira-kira begitu teman-teman ya. Jadi ini sekilas yang saya pengen sampaikan kepada teman-teman. Overall, I think kita on track ya untuk possibility rebound pada Bitcoin very soon, hopefully. Dan ya, semoga informasi yang saya deliver bisa bermanfaat. Nanti selengkapnya kita ketemu lagi di live streaming, probably besok. Kalau nggak ada halangan, kalau misalnya ada halangan ya mungkin mentok-mentok siang deh, Senin gitu ya. Oke, so thank you very much guys for watching. God bless to everyone and see you guys again in the next update. Cheers, bye bye guys.